Kembali lagi bersama Bedah Peristiwa Channel. ASEAN mendapatkan anggota baru yang mengejutkan pada hari Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022 karena ucapan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ini karena Biden salah menyebut Kamboja sebagai Kolombia setidaknya 2 kali. Saya ingin berterima kasih kepada Perdana Menteri atas kepemimpinan Kolombia sebagai Ketua ASEAN, kata Biden saat membuka pembicaraan dengan para pemimpin regional di Phnom Penh yang diketuai oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, seperti dilansir Straits Times, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Kolombia di Amerika Selatan tampaknya ada di benak Presiden AS karena dia melakukan kesalahan yang sama saat berangkat dari Gedung Putih untuk perjalanan panjangnya ke Asia. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia menuju ke Kolombia sebelum dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri untuk mengatakan, maksud saya Kamboja. Biden, yang akan berusia 80 tahun bulan ini, telah dikenal sebagai mesin pembuat kesalahan untuk sebagian besar karirnya di Washington. Kesalahan terbarunya, meski secara geografis menantang, mungkin masih kurang mencolok dibandingkan pernyataan Wakil Presiden Kamala Harris selama kunjungan bulan September ke zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Selatan. Pada kesempatan itu, Ms. Harris mengatakan bahwa AS memiliki aliansi dengan Republik Korea Utara. Dan itu adalah aliansi yang kuat dan bertahan lama. Sementara itu, hubungan antara ASEAN dan Amerika Serikat mendapat dorongan pada hari Sabtu ketika mereka secara resmi meningkatkan hubungan mereka menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Perjanjian tersebut akan berusaha untuk memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja sama lebih erat dalam berbagai aspek untuk jangka panjang, termasuk bidang-bidang seperti penelitian energi dan perubahan iklim. Dalam kunjungan pertamanya ke Asia Tenggara sebagai presiden, Biden mengatakan kawasan itu adalah jantung dari strategi Indo-Pasifik pemerintahannya dan Washington melakukan sumber daya, bukan hanya retorika, di bawah kemitraan strategis komprehensif yang baru. Bersama-sama kita akan mengatasi masalah terbesar di zaman kita, dari iklim hingga keamanan kesehatan, untuk bertahan melawan ancaman signifikan terhadap tatanan berbasis aturan, katanya, membuka pertemuan di Kamboja dengan para pemimpin 10 anggota Asosiasi Bangsa Asia Tenggara. Kami akan membangun Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, stabil dan makmur, serta tangguh dan aman, tambahnya. Bepergian ke Phnom Penh pada Sabtu pagi, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan, Biden akan mengangkat isu-isu seperti kebebasan navigasi dan penangkapan ikan ilegal dan tidak diatur oleh China dengan para pemimpin ASEAN, yang bertujuan untuk menunjukkan ketegasan AS terhadap Beijing, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press, Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Satu inisiatif baru terkait dengan upaya yang akan dibahas Biden berfokus pada kesadaran maritim, khususnya menggunakan frekuensi radio dari satelit komersial untuk melacak pelayaran gelap dan penangkapan ikan ilegal dengan lebih baik, kata Sullivan. ASEAN menyambut baik kode etik laut China Selatan yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, yang melindungi hak dan kepentingan semua pihak, katanya. AS telah memberikan lebih dari 860 juta dolar Amerika Serikat, 1,18 triliun rupiah, bantuan kepada mitra ASEAN pada tahun 2022, Gedung Putih mengatakan pada hari Sabtu. Bantuan ini mendukung ambisi iklim dan transisi energi bersih, akses ke pendidikan, penguatan sistem kesehatan, upaya modernisasi keamanan, supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan banyak lagi. Pada pertemuan ini, Biden mengumumkan bahwa dia telah meminta bantuan sebesar 825 juta dolar Amerika Serikat untuk Asia Tenggara untuk tahun 2023. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan ASEAN dapat menjembatani perbedaan dua kekuatan besar ekonomi global, Amerika Serikat dan China. Hal tersebut disampaikan Guterres di sela konferensi tingkat tinggi ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Ada risiko yang berkembang bahwa ekonomi global akan terbagi menjadi dua bagian, dipimpin oleh dua ekonomi terbesar, Amerika Serikat dan China. Pemisahan ini harus dihindari dengan segala cara, kata Guterres dikutip Antara. Kata Guterres, ekonomi global yang terbagi dua kekuatan besar yang memiliki perangkat aturan berbeda, mata uang berbeda, serta strategi yang saling bertentangan soal kecerdasan buatan akan melemahkan kapasitas dunia menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kita perlu memperkuat upaya kolektif kita untuk menemukan solusi multilateral, mengatasi badai geopolitik, dan mengembalikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke jalurnya, kata politikus asal Portugal tersebut. Menurut Guterres, organisasi regional seperti ASEAN punya peran penting untuk menemukan solusi multilateral. Saat ini, ujar Guterres, perdamaian dan keamanan global tengah terancam perpecahan yang semakin dalam. Juga banyak negara sedang dihantam oleh pandemi COVID-19 dan krisis iklim. Akses banyak negara ke makanan, energi, dan keuangan yang cukup pun menghadapi pembatasan ketat. Keadaan global ini lalu diperparah oleh dampak perang Rusia-Ukraina dan utang yang menjerat. Guterres menyatakan, kesenjangan geopolitik berkontribusi pada ketidakamanan global, memicu konflik baru dan membuatnya semakin sulit untuk mengakhiri konflik lama.
Tetap mengikuti berita terbaru lainnya di Bedah Peristiwa Channel.